Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi ahya qulubal mu'minina biwas'i rahmatih, walladzi wahaba lahum barakatan fi yaumihim hadza. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah arsalahu birrafati warahmah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, jamaah salat Id rahimakumullah. Saat ini kita merayakan Idul Adha atau yang disebut dengan Idul Kurban. Karena setelah salat Idul Adha kita disyariatkan menyembelih hewan kurban yang bertujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha 2 tahun ini terasa berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Karena saat ini kita masih dalam suasana pandemik COVID-19 yang mengharuskan kita tetap menjaga protokol kesehatan dengan suka memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Hal ini dimaksudkan ikut serta memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang masih membahayakan hingga saat ini. Kita berharap semoga COVID-19 ini segera disirnahkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ibadah kurban adalah ibadah yang sangat tinggi nilainya. Setidaknya ada 3 hikmah yang bisa kita petik dari ibadah kurban ini. Hikmah yang pertama, sebagai bukti kepatuhan dan cinta kepada Allah yang sempurna. Kurban adalah pendekatan diri kepada Allah secara sempurna. Hewan yang akan dikorbankan tidak boleh ada yang cacat. Artinya, hewan yang disembelih harus yang sebaik-baiknya. Dari segi substansi, seorang yang berkurban tidak boleh setengah-setengah, harus total. Hal ini sesuai dengan sikap Nabi Ibrahim alaihissalam. Tatkala diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sang putra semata wayangnya bernama Ismail. Saat itu beliau secara total dan tanpa ragu-ragu siap melaksanakannya. Di sini
Nabi Ibrahim sanggup mengutamakan perintah Allah dibanding dengan yang lain. Di sini Nabi Ibrahim menunjukkan cintanya kepada Allah di atas cintanya kepada yang lain, termasuk kepada putra kesayangannya. Dari sini kita dapat mengambil pelajaran bahwa dalam mencintai Allah itu tidak boleh setengah-setengah. Harus dibuktikan dengan kepatuhan secara total dalam menghadapi segala perintah maupun larangannya. Di sini kita diuji, dapatkah kita mengutamakan Allah di atas kepentingan yang lain? Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bi alim. Artinya, kamu tidak akan memperoleh kebajikan surga sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu, sungguh Allah Maha mengetahui. Ali Imran ayat 92. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hikmah kedua, menumbuhkan semangat berbagi, peduli kepada sesama, terutama terhadap kaum du'afa. Setelah hewan korban disembelih, maka daging-dagingnya kemudian dibagikan kepada kerabat, tetangga, terutama kaum du'afa yang membutuhkan. Aktivitas ini mengajarkan kita bahwa hidup ini harus gemar berbagi dan suka menolong kepada sesama. Kepedulian kepada sesama, terutama kepada kaum du'afa yang sangat membutuhkan, bisa bernilai lebih tinggi daripada ibadah haji sunnah. Ibnu Katsir mengisahkan suatu saat Ibnu Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah pergi haji bersama rombongan. Sesampai di suatu daerah, seekor burung yang mereka bawa mati. Abdullah bin Mubarak pun menyuruh untuk membuangnya di tempat sampah. Tidak lama kemudian, ada seorang anak perempuan mengambil bangkai burung itu, kemudian lari masuk rumah. Ibnu Mubarak penasaran, lalu mendatanginya dan bertanya, "Wahai Ananda, kenapa engkau mengambil bangkai burung itu? Dan mau kamu apakan?" Saat itu, anak perempuan pun menjawab, "Wahai paman, kami ini, saya dan saudara saya, sudah beberapa hari ini tidak punya apa-apa, tidak bisa makan apa-apa, hanya mengandalkan orang membuang di tempat sampah ini. Apapun yang ada di situ, kami ambil yang bisa kami makan. Karena itu, bangkai burung ini bagi kami halal, karena tidak ada yang kami makan lagi. Wahai paman, sebenarnya kami ini orang yang berkecukupan, tetapi beberapa hari lalu datang perampok mendatangi rumah kami. Seluruh harta dikuras habis dan orang tua kami dibunuh. Saat ini kami dalam keadaan papa dan yatim piatu." Mendengar keterangan itu, Ibnu Mubarak lalu mengatakan kepada teman-temannya, "Sekarang silakan bekal ibadah haji yang kita punya ini, kita kumpulkan dan kita serahkan kepada anak ini, kecuali sedikit saja yang bisa kita gunakan untuk dibawa pulang." Lalu Ibnu Mubarak mengatakan, "Apa yang kita lakukan saat ini, menyedekahkan bekal haji kepada anak perempuan dan saudara-saudara ini, lebih baik daripada ibadah haji tahun ini yang akan kita lakukan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk meringankan beban anak itu dan keluarganya, Ibnu Mubarak rela membatalkan hajinya
dan uang buat ongkos perjalanan hajinya diberikan kepada anak itu. Inilah yang namanya prioritas dalam hidup. Nah, ini yang harus diambil pelajaran atau hikmah dari ibadah kurban. Kita tidak boleh hanya memperhatikan kepentingan diri sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain. Nabi bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Seseorang di antara kamu belum pantas dikatakan mukmin hingga ia sanggup mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hikmah yang ketiga, tidak boleh melecehkan manusia. Dari peristiwa Nabi Ibrahim yang begitu total dalam mematuhi perintah untuk menyembelih Ismail, dan akhirnya Allah menggantikan Ismail dengan seekor hewan kibas untuk disembelihnya. Hal ini mengandung pelajaran, yakni jangan pernah menganggap sesuatu itu mahal kalau untuk tujuan mempertahankan nilai kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, di sisi lain jangan sekali-kali melecehkan manusia. Jangan sekali-kali mengambil hak-hak manusia, karena manusia itu makhluk agung yang sangat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Karena kasihnya Allah kepada manusia, maka digantilah Ismail yang tadinya akan dikurbankan lalu diganti dengan seekor hewan kibas. Hal ini menunjukkan betapa mulianya manusia. Ya, tidak boleh dihina dan tidak boleh dilecehkan. Dalam hadis riwayat Abu Daud dikisahkan, suatu ketika Abu Juraij yang dikenal Jabir bin Sulaim datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta dinasihati. Saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat singkat, la tusabban ahada. Kamu jangan sekali-kali engkau menghina seorang siapapun di muka bumi ini. Qala fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala syatan. Abu Juraid atau Jabir bin Sulaim berkata, sejak itu aku tidak pernah menghina seorang pun, baik kepada orang merdeka atau budak, bahkan seekor unta atau seekor domba pun. Hadis riwayat Abu Daud. Kaum muslimin rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu dan berkorbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepadanya. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahillazi hadana lidinihil qawim wa bayyana lana siratahul mustaqim bil ayati wa zikril hakim wa bi sunnati rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dil amin.
Allahumma fassalli wa sallim ala khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima warhamna ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.